Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama dengan mata kuliah Psikologi Agama. Nah, kali ini kita akan masuk pada materi pembahasan yang berikutnya. Tapi sebelum itu, silakan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe terlebih dahulu. Lalu kemudian kalian pastikan sudah mengisi presensi yang ada di aplikasi e-learning. Nah, kali ini kita akan membahas tentang perkembangan keberagamaan pada masa remaja. Kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang bagaimana perkembangan keberagamaan pada masa anak-anak. Sekarang kita lanjut pada tahapan yang berikutnya, yaitu perkembangan keberagamaan pada masa remaja. Oke, salah satu karakteristik yang sangat terlihat pada masa remaja ini adalah pada aspek kognitif, yaitu remaja sudah masuk pada tahap perkembangan kognitif operasional formal. Ini menurut teori dari Jean Piaget ya, di mana pada tahap operasional formal ini individu sudah mampu melakukan abstraksi. Apa itu abstraksi? Abstraksi itu adalah berpikir tentang sesuatu yang benda fisiknya, objeknya itu tidak ada atau tidak nyata. Nah, tentu ini akan sangat berpengaruh sekali terhadap bagaimana seorang individu itu bisa berpikir tentang beberapa aspek dari agama yang mungkin hal fisiknya itu tidak langsung ada dan terlihat begitu. Oke. Selanjutnya, nah, kemudian apa yang terjadi? Karena secara kognitif itu sudah bisa dikatakan sempurna, seorang individu yang sudah remaja itu sudah bisa melakukan abstraksi dan tentu saja muncul pertanyaan-pertanyaan kritis dari dalam dirinya, utamanya yang berkaitan dengan agama yang dianut. Kalau sebelumnya agama itu merupakan dia anut karena memang sejak lahir dia sudah menganut agamanya tersebut, maka kemudian pada tahap perkembangan remaja ini itu mereka sudah mulai muncul pertanyaan-pertanyaan dalam dirinya yang membutuhkan jawaban-jawaban logis. Kemudian dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu terkesan menentang dogma-dogma agama yang ada selama. Kalau pada tahap perkembangan yang sebelumnya itu anak-anak cenderung keberagamannya itu sifatnya sangat ritualistik, lalu kemudian dicirikan dengan ciri khas egosentrisme. Tapi pada tahap remaja ini itu mereka mulai kritis karena memang dari sisi perkembangan kognitifnya sudah memungkinkan mereka untuk berpikir kritis. Nah, ada beberapa ada penelitian yang dilakukan oleh Profesor Subandi dari UGM yang menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang biasanya muncul pada diri remaja itu apa saja berkaitan dengan agama. Misalnya, mereka mulai bertanya tentang apa sih takdir itu? Takdir ini adalah konsep yang abstrak yang pada tahap perkembangan anak-anak itu tentu tidak menarik karena tidak ada bendanya dan tidak masuk pada wilayah pemikiran dari anak-anak. Tapi ketika seseorang sudah memasuki masa remaja, maka pertanyaan-pertanyaan terkait dengan hal-hal ini itu mulai muncul. Oke. Nah, kesan yang muncul kemudian adalah remaja ini seolah-olah melawan dari aturan yang sudah baku begitu ya. Padahal sebenarnya mereka itu yaitu tadi mereka hanya mereka membutuhkan jawaban yang masuk akal, walaupun terkesan menentang ajaran-ajaran prinsip dan sudah tidak perlu ditanya lagi dari agama. Tapi sebenarnya ini akhirnya pada titik akhirnya adalah karena remaja ini sedang ingin memantapkan pilihan. Jadi mereka pada situasi peralihan ya, dari yang sebelumnya itu tidak memiliki
kemandirian berpikir, kemampuan berpikir yang mandiri itu tadi, sampai kemudian dia beralih menjadi punya kemampuan berpikir, tapi mereka masih belum menemukan banyak pengetahuan berkaitan dengan agama tersebut, sehingga mereka bertanya-tanya, yang akhir dari itu semua adalah kedewasaan. Begitu. Nah, namun begitu, ada beberapa karakteristik pada masa kanak-kanak yang masih dibawa sampai dengan remaja. Misalnya perilaku ritualistik, kemudian ada sifat egosentris. Perilaku ritualistiknya masih tetap dilaksanakan, tapi karena secara pemikiran, secara kognitif itu remaja sudah memunculkan beberapa pertanyaan-pertanyaan kritis, itu kemudian kadang-kadang memunculkan konflik dalam diri remaja. Di satu sisi mereka tetap melaksanakan ritual-ritual keagamaan, tapi di sisi lain di dalam batin mereka itu ada pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan jawaban berkaitan dengan agama yang dia jalankan. Nah, ini religious doubt atau keraguan dan konflik keberagamaan. Nah, ini ciri dan karakteristik yang paling umum terjadi pada remaja dan paling menonjol yang berkaitan dengan perkembangan agama remaja. Remaja sering menemui konflik batin. Sering muncul dalam batin remaja itu pertanyaan tentang sesuatu yang mapan dalam agama, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, yang kemudian ini menimbulkan konflik batin ya. Sampai kemudian dia harus menemukan jawaban yang memuaskan. Nah, terkadang orang dewasa itu ketika menemui ada remaja yang bertanya tentang sesuatu yang sudah mapan dalam hal agama, itu jawabannya dogmatis. Nah, yang seperti ini itu sebenarnya tidak akan memuaskan bagi diri remaja, karena dia membutuhkan jawaban yang logis yang bisa diterima oleh akalnya, diterima oleh akal yang sekarang itu sudah lebih maju dibandingkan ketika dia masih anak-anak. Kalau anak-anak dijawab dengan dogmatis dan dijawab oleh yang punya otoritas seperti itu akan berhenti pertanyaan-pertanyaan itu pada anak-anak. Tapi kalau bagi remaja, mereka ini sudah independen, sehingga membutuhkan jawaban yang masuk akal begitu. Nah, konflik batin ini kadang-kadang itu bisa, apabila tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan seperti yang tadi saya jelaskan, itu bisa membuat remaja ini semakin tidak loyal dengan institusi agama yang dianutnya itu. Bahkan sampai pada titik tertentu itu dapat menimbulkan konversi agama. Maka disinilah pentingnya remaja di satu sisi dari diri mereka sendiri itu berusaha untuk mempelajari lebih dalam dari agamanya sendiri-sendiri, dan dari orang-orang di sekitarnya yang mungkin menemui kekritisan mereka itu supaya bisa bersiap untuk menyediakan jawaban-jawaban yang masuk akal bagi mereka, sehingga mereka akan semakin mantap dan yakin dalam menentukan pilihan agamanya tersebut. Peran ilmu pengetahuan yang diperoleh. Nah, semakin bertambah usianya, remaja tentu secara pendidikan, secara kesempatan memperoleh akses informasi juga semakin luas. Nah, oleh karena itu, di antara yang menimbulkan atau di antara yang turut andil dalam munculnya keraguan beragama dan konflik batin dalam beragama tadi adalah ilmu pengetahuan yang dia peroleh. Informasi dan ilmu baru yang didapatkan remaja itu apabila misalnya ada yang dia persepsikan kontradiktif dengan ajaran agama yang dia yakini, yang selama ini dia pegang, itu bisa menimbulkan itu tadi, religious doubt atau keraguan beragama. Misalnya apa? Misalnya kita waktu sekolah itu diajari tentang teori evolusi dari Darwin, yang di dalam teori evolusi tersebut dinyatakan bahwa nenek moyang manusia adalah itu adalah kera begitu. Padahal di dalam agama Samawi, Islam, Nasrani, Yahudi begitu, diyakini bahwa nenek moyang manusia adalah Adam dan Hawa yang diturunkan Tuhan ke dunia karena melakukan kesalahan selama
berada di surga seperti itu. Nah, ini tentu ilmu pengetahuan yang semacam ini yang ya bisa dipersepsikan itu tidak sejalan, jadi kontradiktif dengan ajaran agama, itu akan semakin meningkatkan keraguan beragama atau semakin meningkatkan itu tadi, semakin meningkatkan daya kritis dari remaja terkait dengan agamanya. Pergaulan dengan teman sebaya. Nah, kita tahu ketika masih anak-anak, lingkup pergaulan anak itu lebih banyak berada di keluarganya. Tapi semakin dia dewasa, maka secara sosial dia akan semakin banyak teman, dan secara akses dia juga akan lebih mudah untuk menjangkau wilayah yang lebih luas lagi dalam pergaulan. Nah, tentu ini akan berdampak pada semakin dia bertemu banyak orang, maka semakin banyak informasi-informasi baru yang dia dapatkan, kemudian lingkungan yang baru yang mungkin berbeda sama sekali dengan lingkungan tempat dia tinggal sebelumnya, lalu kemudian dia akan bertemu dengan orang yang cara berpikirnya juga baru bagi dia. Nah, ini tentu juga akan turut andil dalam bagaimana seseorang itu atau remaja itu mengatasi itu tadi, keraguan beragamanya, atau bahkan bisa jadi yang sebelumnya itu dia yakin sekali, karena bertemu dan bergaul dengan teman-teman yang sama sekali berbeda dengan lingkungannya sebelumnya, maka malah memunculkan itu tadi, keraguan dalam beragama dan pertanyaan-pertanyaan kritis terkait dengan agama yang dia anutnya itu. Nah, ini karakteristik lain dari perkembangan keberagamaan pada remaja, yaitu gaya beragama yang emosional. Nah, dari sudut pandang psikologi perkembangan, memang remaja ini masih memiliki emosi yang labil, jadi kurang stabil, masih meledak-ledak, dan bahkan juga beberapa diantaranya itu mengalami storm dan stres gitu. Kita kalau membaca buku psikologi perkembangan sering dikatakan kan ya, bahwa remaja itu adalah masa badai dan penuh dengan tekanan begitu, karena dia sudah tidak mau dianggap sebagai anak kecil lagi, tapi dia juga belum dewasa sebenarnya, jadi berada di masa peralihan. Nah, tentu saja dalam situasi yang seperti ini, kembali kepada ajaran agama adalah solusi yang wajar. Maka di antara mereka banyak yang kemudian semakin tertarik untuk memperdalam agamanya. Namun karena karakteristiknya yang emosional dan bersemangat itu tadi, maka ada kecenderungan arah keberagamaannya itu fanatik atau sektarian. Biasanya bisa seperti itu. Nah, di satu sisi kecenderungan remaja yang mungkin karena mengalami storm dan stres itu tadi terus malah kembali kepada kepada ajaran agamanya itu positif. Kenapa? Karena tentu dia akan mendapatkan bimbingan yang jauh lebih benar, karena ajaran agama itu adalah ajaran yang baik begitu, dibandingkan dia lari ke hal-hal yang sifatnya negatif. Namun sekali lagi, karena situasi yang belum stabil secara emosional pada diri remaja ini, maka diperlukan pendamping keagamaan, mungkin guru-guru agama yang bisa dengan bijak mengarahkan dan mengajari para remaja ini dengan ajaran dan dengan bimbingan yang lebih bijaksana seperti itu. Nah, akhir dari semua itu sebenarnya adalah bagaimana remaja ini mematangkan perkembangan keberagamaannya, dan ini tentu saja akan seiring sejalan dengan pematangan perkembangan aspek-aspek lainnya dari remaja itu sendiri. Yang pertama tentu saja remaja butuh untuk dan perlu sekali untuk meningkatkan ilmu dan pemahaman terhadap agamanya. Kenapa? Karena keraguan, religiusitas dof ataupun aplikasi dan pemaknaan keagamaan yang fanatik, ekstrim, dan sektarian itu tadi,
itu biasanya muncul karena kurangnya pengetahuan terhadap agamanya itu sendiri. Jadi jalan untuk bisa menjadi mematangkan perkembangan keberagamaan pada diri remaja adalah yang pertama, meningkatkan ilmu dan pemahaman agama. Kemudian untuk bisa semakin mengikis keraguan dan konflik beragama yang ada dalam diri remaja, bagi remaja itu sendiri, itu diantaranya juga bisa diatasi atau bisa secara otomatis teratasi apabila remaja ini mendapatkan berbagai pengalaman yang memberi bukti bahwa agamanya itu benar. Bukti bahwa agamanya itu benar. Nah, misalnya adalah pengalaman bahwa doa itu terkabul, sehingga muncul dalam dirinya keyakinan bahwa ternyata saya tidak salah meminta kepada Tuhan begitu. Kemudian pengalaman mendapatkan peringatan dan teguran dari Tuhan. Itu apabila dia bisa memaknai kejadian-kejadian dalam hidupnya bahwa setiap kejadian itu sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa, dan apabila dia memperoleh kesialan misalnya dan dia memaknai itu sebagai peringatan atau teguran dari Yang Maha Kuasa, maka kemampuan untuk bisa memaknai seperti ini itu akan bisa mengikis keraguan dan konflik keberagamaan yang ada dalam diri remaja. Seperti itu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Apabila ada kata-kata yang mungkin salah atau kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekali lagi, jangan lupa like, subscribe, dan saksikan video-video yang lainnya juga. Dan tugas untuk mata kuliah ini itu akan saya tuliskan di aplikasi e-learning. Begitu. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.